puasa diperintahkan wabtagu ilahil wasilah, menjadikan wasilah. Kita harus terus mencari momentum adalah di mana Allah ridho pada kita. Terkadang sahabat, Allah itu ridho kepada manusia bukan karena besarnya amal. Terkadang amal yang kecil yang justru tidak disadari itulah terkadang menjadikan momentum manusia mendapatkan ampunan Allah, bahkan Allah mengenalkan dirinya. Karena pada dasarnya belajar ma'rifat adalah tidak ada manusia yang bisa mengenal pada Allah sampai Allah sendiri yang mengenalkan dirinya pada manusia tersebut. Dan menjadikan sebab Allah mengenalkan dirinya pada manusia tersebut terkadang bukan amal yang besar. Amal yang besar yang dilakukan kita, yang sehingga kita merasa beramal, terkadang amal itu tiada harganya di sisi Allah. Maka begitu banyak kisah di dalam hadis, manusia yang membuang paku di jalan menjadikan sebab. Ya, di dalam hadis dijelaskan bagaimana seorang perempuan memberikan minum pada anjing menjadikan sebab seorang wanita tersebut usul kepada Allah. Dijelaskan lagi adalah seorang yang syirik barok dan dosa di sisi Allah. Maka itulah kenapa sebelum kita menyembahnya, sebetulnya kita diperintahkan untuk mengenalnya. Supaya kita mengerti bahwa siapa yang melakukan ketaatan dan siapa yang melakukan dosa. Apa itu ketaatan dan apa itu dosa dari semua. Selama ini barangkali bahwa hanya ketaatan saja yang kita anggap sebagai sesuatu yang besar di sisi Allah. Kita selalu menganggap bahwa orang berbuat dosa itu tiada nilainya di hadapan Allah. Demikian. Kalau Allah masih memandang demikian, berarti Allah menciptakan makhluk itu punya tujuan. Kalau Tuhan sudah punya tujuan, itu jelas bukan Tuhan. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Kalau Tuhan masih punya rencana, punya maksud kepada makhluknya, itu pasti bukan Tuhan. Atau kalau Tuhan terpengaruh dengan dosanya makhluk, itu juga bukan Tuhan. Maka inilah yang harus kita pahami. Kenapa dalam sejarah dibuktikan oleh Tuhan itu sendiri, ada orang yang jahatnya membunuh 99 bahkan 100 ibadah aja belum surga gitu kan tadi. Ada orang yang ibadahnya 1000 tahun kayak Barsiso tidak punya dosa, di penghujungnya berbuat dosa, neraka kan gitu kan tadi semua. Itu kan kisah yang nyata dari semua. Maka disinilah betapa kita ini butuh kepada Allah, bukan bersandar pada amal. Maka itulah kenapa Syaikhullah menjelaskan min alamatil intimadi alal amal nuqsanur raja inda wuzudiz zalal. Sebagai tanda orang itu bersandar pada amal, maka dia hilang harapnya pada Allah pada saat dia terpleset berbuat dosa. Nah, ada bahasa terpleset tadi semua, ada jalal bahasanya. Tapi sesungguhnya tidak ada yang terpleset. Sesungguhnya adalah kita harus paham. Maka itulah kenapa di awaludini ma'rifatullah, kita harus kenal kepada Allah itu dengan 4 sifat yang utama. Allah itu punya sifat jalal, kohar, jamal, dan kamal. Allah punya sifat adalah kekasarannya, dan kemudian Allah punya sifat kelembutannya. Dalam sifat kekasarannya Allah punya 2 sifat, jalal dan kohar. Seseolah jalal dan kohar menjadikan pintu Allah menggerakkan manusia adalah termasuk orang merampok, itu koharnya Allah sesungguhnya. Ya, orang juga dibunuh itu termasuk dalam koharnya Allah, pada jalalnya Allah. Sesungguhnya tidak ada yang tidak ada satupun perbuatan. Maka disinilah mengenali Allah dengan sempurna. Maka selalu dikatakan salah satu rukun iman yang 6 itu adalah iman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi min Allah. Tetapi kita harus tahu bagaimana menempatkan dosa dan ketaatan dari semua. Nah, inilah yang harus kita pahami. Bukan berarti kita adalah memudahkan melaksanakan dosa. Karena dosa sendiri nanti akan menghalangi rizki. Adan buhirmanu rizki. Dosa itu adalah menghalangi rizki. Tapi bagaimana kita memandang dosa dengan benar? Itulah kenapa Imam Qushairi menjelaskan orang yang melakukan kemaksiatan dan dia menyadari ketidakberdayaan dirinya. Dan dia menyaksikan kekuasaan Allah yang mutlak pada dirinya. Maka perbuatan dosanya itu adalah ketaatan. Tadi semua. Tapi pada saat orang itu melakukan ketaatan, dan sebaliknya dia tidak mampu menyaksikan Allah sebagai fi'il Allah dalam ketaatannya, maka ketaatannya adalah dosa di sisi Allah. Nah, ini yang harus dipahami.
Maka pada malam hari ini kita akan bahas tentang dosa, ketaatan, buah daripada amal, dan bagaimana cara yang benar memandang daripada dosa. Karena nanti ada orang nanti salah sangka, kalau begitu berbuat dosa saja. Nah inilah sesungguhnya juga harus dipahami oleh kita. Pada dasarnya manusia itu tidak ada yang bisa berbuat dosa. Dasarnya. Dan itulah juga kenapa nanti di dalam Allah memandang dalam ketaatan dan dosa itu memiliki makna yang berbeda. La yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kenapa Allah memandang kebaikan dengan kasabah, dengan wazan fa'ala? Ada asobah di sana, tetapi pada saat Allah memandang adalah perbuatan buruk dengan akan iktasabah, dengan wajan ifta'ala, di situ ada ijtihada. Ada perjuangan manusia itu untuk melakukan, sama seperti perjuangan seseorang pada saat ini ruangan terang, ini bikin gelap. Gak bisa, karena Allah itu sifatnya terang. Maka pada saat orang itu ingin masuk neraka, sebenarnya pada saat Allah sudah kasih terang, bagaimana Pak Tri akan ngamuk? Wah, saya ingin gelap gitu. Ya, kalau terang bisa menghilangkan kegelapan, tapi gelap tidak bisa membunuh terang. Itulah tadi pagi Abah sudah membahas dalam bab cahaya.